Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kami dari Tauhid Broadcast kembali lagi dalam program Ngopi, ngobrolin perkara hidup bersama saya Bang Fadil yang sekian lama tidak konten lagi ya Akang-akang dikarenakan sibuk di belakang layar. Mudah-mudahan ini menjadi awal kebangkitan untuk program Ngopi untuk memberikan konten-konten inspiratif kepada brother and sister Fillah yang menonton tayangan ini. Amin. Baik, untuk teman Ngopi pada kesempatan hari ini kita sudah bersilaturahim dengan sebuah komunitas yang namanya BPRS ya. Ya. Itu teh singkatan dari apa BPRS? Baraya Pangkas Rambut Sukabumi. Baraya Pangkas Rambut Sukabumi. Sukabumi. Iya. Berarti tukang cukur hungkunya. Iya. Tukang cukur atau ahli cukur ini? Lebih ke tukang cukur. Tukang cukur. Berarti bisa lah ahli dan tukang ya. Iya. Mudah-mudahan obrolan kita ke depan bisa menginspirasi teman-teman yang sedang nonton tayangan ini. Jadi kita tidak akan ngobrolin dulu tentang BPRS-nya ya. Iya. Cuma tujuan nantilah akhir lah ya. Tapi lebih ke personal akang-akang yang ada di depan kita ini, kehidupan menuju terbentuknya sebuah BPRS itu sendiri seperti apa lah ya. Iya. Jadi perkenalan dulu. Di sini ada Kang Bim Bim ya, Kang selaku ketua dari BPRS. Terus ada Kang siapa namanya? Kang Empi, selaku wakil dari BPRS. Dan ada Kang Ewok, udah kelihatan lah ya dari mimik mukanya. Jadi Landihan itu nama Landihan atau nama asli kan? Nama Landian kan? Nama Landihan. Sama lah berarti. Nama lah. Jadi kita nanti setelah ini akan bikin sebuah komunitas juga kayaknya, komunitas brewok Indonesia. Benar. Jadi teman-teman brother dan sister Fillah, pada kesempatan hari ini kita akan mengulik terkait perjalanan hidup teman-teman yang ada di depan kita semua, mulai dari Kang Bim Bim, perjalanan hidupnya itu seperti apa Kang, sehingga sampai terbentuk sebuah komunitas yang namanya itu BPRS, Baraya Pangkas Rambut Sukabumi. Semangat Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau awal terbentuknya BPRS, selama perjalanan saya ketemu dengan orang-orang hebat sih, seperti Kang Empi, Kang Ewok. Selama ini Teman tongkrongan lah ya. teman tongkrongan, salah satu ya founder dari BPRS juga. Awalnya saya sebagai tukang cukur, ego kan, Ego gimana? aku mau orang muka cukur orang gitu. Bisa orang tuh kudu jeung tukang cukur lain gitu. Jadi lebih ke cuan lah tujuannya. Lebih ke cuan gitu. Lama kelamaan dengan berjalannya terus menyukur, ketemu orang satu sama lain, ya tamu ada yang selengean ya. Selengean itu apa bahasa Indonesia? Ya bahasanya jadi orangnya lebih suka ngajakin ya nggak benar gitu. Ya minum-minum lah ya. Jadi udah mabuk-mabuk. Dicukur, pas dicukur gitu. Tumbang. Ada ketemu orang-orang yang baik, juga terinspirasi untuk berubah Kang di situ. Ya, sering kedekatan, jadi pelanggan yang setia, akhirnya ya, alhamdulillah dapat hidayah gitu. Yang tadinya habis nyukur dapat duit, buat beli sesuatu yang tidak benar gitu kan. Ya, sekarang juga udah ada istri. Udah nikah ya Kang? Udah nikah. Punya anak berapa? Udah 2 mau 3 sekarang. Alhamdulillah. Selama perjalanan itu kita ketemu sama dia, ngobrol bareng. Kenapa enggak sih kita kalau misalkan nyukur hanya sebatas cuan gitu ya. Kita nyukur itu harus ngebantu orang. Akhirnya kemudian yuk kita
silaturahmi sama tukang cukur, ngebantu juga gitu kan, bantu satu sama lain, kenal, akhirnya bisa sosial ya awalnya. Oh, berkegiatan sosial. Awalnya sosial. kegiatan sosial ya. Mungkin itu sedikit perjalanan Kang. Kalau dibukakan terlalu banyak itu aib. Gak apa-apa kalau di sini bukan aib, tapi bisa menjadi inspirasi untuk yang nonton, gak apa-apa. Boleh. Kalau masalah kayak gitu-gitu, Mbak, ini juga saya sempat nawarin ke beliau nyoba Iya, tes. Yuk Sempat baks ya. yuk bareng Iya. gitu. Dia alhamdulillah karena pondasinya udah kuat, udah nggak mau. Dulu dia ngajarin ke saya, yuk minum sorry. Ya. Tapi kalau untuk ngobat kayak gitu pernah? Kalau kayak gitu saya belum pernah. Cuma minum Paling aja. minum ya kayak itulah nirwana ya. Gak apa-apa, lanjut merek juga gak apa-apa. Di berapa tahun tuh Kang dari sebelum bentuknya BPRS akan mulai mencukur rambut itu berapa? Dari mulai tahun berapa? Umur berapa? Saya dari 2006 udah turun ke lapangan nyukur customer. Kalau basicnya sih dari awal-awal SMP, SMP. SMA udah punya basic. Lalu buka toko, Ah, buka barber, buka kios. Udah barber karena tuntutan dulu kesepuan uwa, terus kakek, ahli cukur juga. Iya. Nggak ada generasinya. Jadi lanjut lah ya. Ya la haula bismillah. Hampir sama kisahnya hampir sama ini. Makanya ketemu dia nih, Iya. kisah sama, kita belajar bareng-bareng gitu, biar sama. Jadi otodidak lah ya. Otodidak. Iya. Tidak ada sekolahnya ya tukang cukur Nggak. ada. Kalau dulu nggak ada. Nggak ada, ya. Kalau Banyak, sekarang ya. banyak. Kalau sekarang mah justru lebih gampang gitu kan. Kalau kita ada kemauan pengen bisa nyukur nih gitu kan. Asal kita ada kemauan terus ada buat sekolahnya, udah jalan sekarang. Kalau dulu mah enggak. Kalau dulu mah asal kita berani aja. Istilahnya ada teman jadi apa? Biji percobaan Jadi lah ya. bahan percobaan. Jadi kayak Raulin ya? Kayak Raulin teh kan. Benar kalau dulu. Kalau sekarang sih lebih gampang gitu kan. Kalau menurut saya gitu. Jadi perjalanan hidup yang paling menarik dari akang-akang yang ada di depan ini kira-kira apa aja nih yang bisa menginspirasi teman-teman yang nonton di channel ini? Dari Kang Bim silakan. Kalau yang paling menarik yaitu saya ketemu orang-orang ini yang dulunya ya istilahnya berbuat tidak baik. Iya. Sekarang insya Allah Akan istiqomah berbuat Belajar baik, belajar gitu. baik ya. Yang istimewanya saling support, saling mengingatkan, mendukung lah ya, dalam saling kebaikan. mendukung dalam kebaikan. Awal-awalnya sih bisik-bisik gitu. Kita nggak pengen orang biar nggak tahu dulu deh, biar kita dulu yang kerjain gitu. Akhirnya dengan berjalannya, alhamdulillah kita langsung berdiri ya. Iya. Dari silaturahmi tukang cukur semua kita kumpulin, terus kita bentuk komunitas lah, sebuah komunitas gitu. Namanya BPRS. Namanya BPRS, Itu gitu. tahun berapa? 2000 sebenarnya sih akhir-akhir 2016, cuman pas berdirinya 2017. Berdiri BPRS asli BPRS tahun 2017 ya. 2017. Cuma perencanaannya 2016 sudah ini. perencanaan. Tapi pergaulan kita sebelum membentuk BPRS, sebelum menginjak tahun 2016 pun kita udah solid ya secara pertemanan gitu. Cuman kita berinisiasi dengan teman-teman itu, kita sebagai satu profesi, tapi sih kita nggak bikin paguyuban aja. Iya. Dan alhasil ketika ngobrol dengan teman-teman semua,
yuk kita satu persepsikan, satu pemikiran, satu frekuensi ketika kita tuh produknya tukang cukur semua, gitu ya, tukang cukur kabeh. Ya orang itu silaturahmi, silakan gitu ya. Cina silaturahmi itu ketika ketemu teman sowan. Sok manjangkan rezeki cina sekolah ada manjangkan rezeki dengan umur juga memanjangkan umur ya, berawalnya seperti itu aja sih kan. Ketika awal mula BPRS sebetulnya secara perjalanan saya pribadi kan BPRS itu tidak mengikuti pas pembentukan dari awal kan? Karena saya kan dulu masih hijrah di Jakarta kan, masih kerja stay di sana. Ketika ngomongin masalah pengalaman hidup lah ya, saya dari Sukabumi asli nih kan. Asli Sukabumi. Setelah pastinya saya dari mulai kecil, SD, SMP, SMA itu saya keluar sekolah. Karena dimulai dari SMA mungkin ya, masa-masanya remaja, ketika lagi pubertasnya usia tanggung mungkin ya. Labil lah ya. Labil. Ketika keluar sekolah emang masih masa-masa sekolah itu saya pengen cabutan dari Sukabumi gitu kan. Pengen tahu tuh kota metropolitan seperti apa kan gitu. Marah lah semua marah bahasa Sunda benar kan. Saya cabut kan hijrah ke sana tanpa ada tujuan kan. Karena dengan kehidupan di Sukabumi sudah capek kan. Dari zaman masa sekolah kalau bicara masalah hal yang negatif. Dari zaman masa sekolah nungarana baju sekolah kan. Kan aya naon gitu dilepkan. Ya dilepannya. Teman-teman kan kita simpang disebutkan di seragam. Orang tua nyampe ketika ngeliat pergaulan saya, mungkin orang tua saya berpikir tidak becus bahasanya mungkin mendidik seorang anak. Karena saya di usianya segitu sebelum terpikir. Bahkan saya terpikirkan ketika saya balik lagi ke Sukabumi. Balik lagi ke Sukabumi ketika saya di sana sebelum saya nikah. Saya kan sekolah itu otomotif jurusan SMK. Ketika ke sana saya nemu kerja di marketing kan. Di marketing, digeluti dunia marketing dari mulai nol sampai akhir. Di dunia perbankan saya geluti semua. Hal-hal yang negatif saya lakuin langsung sebelum nikah. Contohnya satu, ketika saya di Jakarta mungkin cek orang Sunda tama merenot kuda keluar di gedogan kurang teh jadi tanya kan gitu ning Jakarta teh gitu. Hal-hal yang jadi macet pasti hal-hal yang negatif ya kalau misalkan minum apa semua kan itu saya dilakukan. Saya tidak berpikir apapun itu. Yang saya miris dalam hati saya sekarang baru kepikir sekarang kan setelah saya nikah punya anak dua. Saya balik lagi ke Sukabumi kan. Istri saya asli orang sana, orang Betawi. Di bawah KDT kan memikirnya mungkin, saya ngolornya dengan proses itu. Akhirnya sekarang istri bilangnya kayak, saya emang nggak apa-apa, ya. Ketika saya diam di Sukabumi, walaupun saya nggak tinggal di tanah kelahiran istri saya, yang penting ayah emang bener. Balik gawe, nanti beler deh, nanti bawa AO, jangan gitu. Nah, gitu kan, kepikiran dan saya datang ke sini masih di dunia marketing kan. Di dunia marketing saya geluti dan alhamdulillah ya kan ketika saya hijrah lagi balik ke Sukabumi, hal yang negatif itu semua 100%. Bahkan pergaulan teman-teman saya dulu lagi di Sukabumi karena saya tahu stay lagi di sini masih ada yang belum bisa sampai sekarang gitu kan. Kalau misalkan naik dayaan mah cek saya teh masih berkenek bagaimana saya ketika seberak raknya ayo cek saya kan gitu. Benar. Karena saya udah niat dalam hati ketika udah terpikir saya udah nikah punya anak dua, saya ngeliat anak istri saya dan orang tua saya setelah ibu saya kan masih ada, sepuh abi, bapak kan udah nggak ada. Di situ merasa saya tersentuh. Cek kasar mah akhirnya satu itu mungkin gini kan karasaku saya ketika orang susah nggak ada. Kenapa nggak ada? Saya hidup di Jakarta kerja nikah merasakan sisi ekonomi di atas, tapi udah bohong kan orang. Kita terbentur dengan hati saya ketika orang saya tidak ada.
Jadinya saya ngerasa menyalahkan diri saya sendiri. Benar saya ngerasain. Ketika saya jadi orang tua punya anak udah gede, saya curhat dengan ibu saya sampai sekarang. Ibu saya menyampaikan ke saya gini, rasa apaan cenah kumanehnya enak menjadi bapak jadi bapak. Sarua ilmunya banyak gitu. Mana emang hayang nanti mas Andre apa sih? Nah di situ saya mindset saya dan pola pikir saya ubah semua hal-hal yang negatif. Saya hilangkan, saya bismillah ngobrol sama istri. Tolong sih kuatkan diri saya. Jadi istri yang mendorong akan supaya Betul. Ya. Dulu sebelum saya kayak gini, istri saya selalu mengingatkan. Ketika masalah beli waktu itu seperti kewajiban. Saya nyampe ngomong ke istri kasar. Kalau lagi jalan ngomong istri bahasanya dulu gua kan gitu. Ya, ngeliatin saya. Sholat, lu nggak usah banyak ngomong. Kalau misalnya lu saya soalnya sih sendiri. Padahal itu kan obrolan itu katanya kewajiban gitu kan. Nah artinya itu kan, saya setelah terpikirkan dalam hal kehidupan saya nyampe begini gitu kan, masih kayak umur panjang, masih harus umur panjang. Mungkin saya bertayang terbalik gitu. Dalam kehidupan yang sangat kota, mau dengan layan itu ya. Nah, perjalanan ngomongin masalah BPRS itu secara perjalanan hidup saya ketika ngomongin masalah BPRS. Setelah saya menggeluti masih dunia marketing di Sukabumi, saya kenal dengan Kang Adam, masih kerabatnya. Ngomongin masalah cukur kan, saya otodidak bisa dulu. Dari zaman sama lah bisa berjalan sama Kang Dipil dari mulai SMP itulah. Masih metode permainan gayanya itu manual kan, masih pakai namanya gunting sama sisir. Lamun arek disasaknya dulu mah kan saya pakai silet pakai sisir. Pakai sisir dijepit gede kan gitu. Pasti ngalamin kalau saya mah terus terang kan bener kuasa Allah ya, aku ditakut menjadi tukang cukur. Dan tentu ngimpi aja kan saya jadi ada tukang cukur berarti dan ngimpi aja lagi di tukang cukur. Nah akhirnya perjalanan hidup pan badan kurang hari mana kumaha apa kuasa Allah terangkan. Saya ketemu dengan Kang Adam karena saya resep berorganisasi. Di anik pertama, anik kedua, anik ketiga, sampai anik sekarang keempat. Alhamdulillah saya mengikuti alur BPRS sampai detik ini. Dan alhamdulillah ketika saya mau masuk BPRS itu yang ketuai tanggung jawab, kita perjalanan kemana aja, mau ngadar, mau langsung mau asal. Saya kagum kan buat beliau ini dan yang teman-teman yang lainnya. Dia cukurangan teh sok cenah nu salat mah arek beungeut hideung oge cenanya sok tinggalina teh bercahaya. Punten Kang Pina biar ada nya gitu. Lain kan maksudna teh gitu. maksudnya Lamun Kang geus berapa teh kelihatannya nuansa cahaya. Memang kan dari keterangan pun saya memang enggak ahli Al-Qur'an yang itu kan. Dan betul yang saya rasakan ketika kita mendekatkan diri ke Yang Maha Kuasa itu, ketenangan hati, ketenangan jiwa itu luar biasa kan. Yang saya rasakan dulu sama sekarang bahwa lo bantuin kasar yang setenang kayak gitu. Tapi akhirnya arek kayak gitu, dia kasar gitu lah. Walaupun kita hidup proses apapun itu, segala apapun itu dengan Tuhan kan pernah gitu ya. ABG pasti bu. Tapi kan orang yang ngerasakan istri kemah bersyukur. Salah satu bentuk melakukan soal semua abdi tangga itu sudah wajiban sebagai kita umat Islam. Orang belum waktu itu mungkin ada tinggal ya. Cek di langit tangan kan lama tinggal sampai itu senang di akhirat mereka 100 tahun juga. Kan gitu ya. Ngeri lah pokoknya serba sok kabayang gitu. Bang padi lah. Kalau lihat hukumnya sih ngeri. Nah, untuk melaksanainnya dia bisa ya. Jujur Kang Padi saya dulu buta hukum masalah agama. Karena sekarang zaman eranya digital. Terus terang saya belum ada panutan yang saya curhat secara sharing untuk guru yang ngaji apa yang tahu hadis itu saya.
betul-betul saya melihat dari media sosial. Untuk hari ini banyak lagi ramai di konten-konten video TikTok pendek ya. Jujur lah, saya ketika melihat bagus salah kajian aja. Saya banyak mempelajari halnya ketika tentang keagamaan di situ. Ketika pengen durasinya agak panjang, kita play YouTube aja. Jujur, tadi kan pas menerangkan di bawah, ketika si Akang yang berangkat tukang habis kan, nah itu kan kayak jadi kayak aku batur nih gitu kan, bewongnya, enak aku bewong gitu kan, maksudnya kan, ya insya Allah kan dengan adanya Kang Badir dengan teman-temannya yang lainnya ketika tadi itu lah situasional saya ngambil jalan ke saya tadi dari teman-teman Bandung. Malam saya briefing nggak ngobrol gitu. Mendadakan sih. Ini Hidayah lahirnya di mana kan Badir? Saya langsung terpojok, diam di pojokan di sana di belakang. Ya gitulah ya. Ya itu mah hanya sepintas perjalanan hidup saya kan gitu ya. Baik dan buruknya ketika nanti penyampaian netizen yang menonton seperti apa gitu ya, menjadi hikmahnya aja. Yang intinya ketika kalau misalnya perjalanan hidup orang sendiri ya. Kalau harus sebenarnya wajib lah kalau di jalan dan semoga ya tapi kewajiban. Paling sedikit ya kurang lebih seperti itu. Mau dijelaskan apa? Sangat luar biasa dari Kang Ewok ya perjalanan hidupnya. Mudah-mudahan brother dan sister yang nonton tayangan ini bisa mengambil hikmahnya ya. Terus gimana nih perjalanan dari gini nih? Saya sangat bersyukur sekali ya dengan adanya BPRS itu kan. Kalau nggak kenal BPRS, nggak kenal beliau, nggak kenal Baraya semua BPRS, mungkin saya kayaknya masih kayak yang dulu kayaknya. Jadi gini Kang, dulu sebelum saya terjun ke dunia cukur, ya kayak Kang Ewo, kayak Kang Bibir, istilahnya sempat terjerumus ke dunia hitam lah istilahnya kan. Pemata dunia hitam. Ya menurut saya kayak gini, kowe gitu kan ya. Jadi ini apa namanya? Kita nggak berpikir panjang Kang ya. Kayak semacam kita salah pergaulan juga gitu kan. Dulu saya paling hobi minum minuman keras, saya paling hobi itu. Kalau dia minum kalau semacam apa namanya obat-obatan ya pernah sih, cuman nggak terlalu lah nyemeng gitu, sempet ini juga, cuman nggak terlalu juga. Saya lebih ke minum saya. Kalau minum bener sempat istilahnya tiap malam suka minum, pokoknya kalau nggak ya itu mah kayak wajib apa kayak gimana ya. Jadi kalau nggak minum tuh jadi laleles gitu kan. Haus gitu, benar. Iya jamu ya. Iya jamu lah kan gitu. Terus sebelum ke dunia cukur sempat kerja di pasar juga kan. Sempat di pasar preman juga. Pasar lah ya kayak preman pensiun lah kayak gitu lah ya. Sama lah kayak gitu kan. Cuman yang saya perhatiin ini kedepannya nggak bakalan benar gitu kan. Kalau gini-gini terus gitu kan, ya dalam hati saya ingin berubah lebih baik lagi. Kan emang dari dulu saya emang hobi motong rambut ya, benar Kang Ewok. Dari usia istilahnya SMP itu udah mulai coba-coba Kang saya. Ya biasa kan teman-teman kan tadinya jadi percobaan gitu kan, biasa terombolan kan, setelan era Ulinta ini ya Ewoknya gitu. Udah gitu tapi nggak langsung terjun ke dunia cukur saya Kang. Sempat kerja ke mana dulu gitu kan, tapi tetap setiap saya pergi kemana selalu bawa gunting sama sisir Kang. Itu itu saya dikasih sama orang tua saya. Orang tua saya tukang cukur, tapi nggak terjun ke pangkas rambut. Jadi kalau di bahasa kampungnya mah Virgo. Nah, di bibir balik. Itulah. Benar. Terus kakek saya di keluarga tukang cukur lah istilahnya kan gitu. Ya udah gitu saya udah merantau kemana gitu kan. Ya itu ketemu sama orang ini
ujung-ujungnya minum lagi gitu kan, pergaulan lah istilahnya. Ya kesini saya udah mulai jenuh lah gitu kan, masa gini-gini terus gitu kan, saya pengen lebih baik lagi gitu kan ya. Terus kata orang tua saya, support lah kan sama teman-teman kan, nah itu bisa nyukur katanya gitu kan ya. Udah tuh jadi tukang cukur kan gitunya. Nah mulainya dari situ. Oke nya saya tuh kan gitu. Ya saya coba langsung terjun ke ngelamar ke pangkas rambut kan dulu. Tapi memang saya belum waktunya hijrah. Jadi di tempat yang saya praktek cukur itu lingkungannya sangat ini kan, malah lebih dari yang belakang lebih parah itu wah. Jadi kan kayak di dekat terminal gitu ya. Jadi yang sarangnya itu ya istilahnya yang setan. Nah itu benar. Kata saya kok ini malah lebih parah kata saya gitu kan. Saya sempat mundur dulu, nggak dilanjutin nih ya nyukur. Saya kerja lagi yang lain. Cuman pas saya kerja di tempat lain, saya rasain gitu kan, dibanding sama kerja yang lain lebih enak nyukur gitu kan, karena nyukur kan istilahnya mah skill saya gitu kan ya. Kenapa enggak saya istilahnya fokus gitu kan ke bidang cukur kan gitu ya. Nah udah saya itu langsung balik lagi ke nyukur, terus nyukur. Saya belum kenal sama beliau, belum kenal. Saya masih sendiri kan, bener kata-kata Bim tadi, masih ego gitu kan ya, aku mau orang lain gitu kan, istilahnya kan gitu. Jadi istilahnya sesama tukang cukur tuh nggak kenal gitu kan. Tapi saya belum di kota Sukabumi, masih di kabupaten, ya di kabupaten, terus di luar juga pernah gitu kan. Setelah saya pindah ke Sukaraja, saya pertama kenal itu sama Ruslan. Udah gitu Ruslan ngajakin ke ini temannya lagi, namanya Andri, tukang cukur juga sama. Udah gitu kata Ruslan katanya, tapi sekali-sekali kita main ke barbernya Bim katanya. Boleh kata saya gitu kan. Ya udah ayo, singkat cerita saya diketemukan sama beliau sangat luar biasa sekali. Kita istilahnya sharing sama beliau ya, istilahnya sharing tentang cukur. Terus beliau ngajakin gimana kalau kita buat komunitas cukur Sukabumi nih, soalnya di Sukabumi belum ada katanya. Ya udah, kata saya dulu juga saya sempat punya pemikiran ke situ, cuman nggak realisasi. Itu pas ketemu sama beliau, alhamdulillah gitu kan. Lamun diceritakan makan beres-beres sholat acan, muhun. Singkat cerita gini Kang, waktu itu kan mau adzan asar, ya kan. Alhamdulillah beliau ngajak ke masjid. Namanya ntarlah ngobrol katanya, kita sholat asar dulu. Ya udah siap. Nah beres sholat asar nggak langsung pulang nih, masih di masjid. Terus kita ngobrol-ngobrol, sok tuh kumaha rencana tadi kumaha hayu, sok kata saya gitu kan. Ya berdirilah BPRS. Ya karena tadi itu yang saya tadi ceritain ya. Beliau, terus salah satunya saya, terus ada lagi Ruslan, Andri, Hidai, itu salah satu pendiri BPRS. Awal BPRS itu, awal pertama berdiri BPRS itu adalah yang tadi saya ceritakan. Ya sekarang berdirilah BPRS. Ini 2017 ya? Ya, berdirinya 2017. Itu 2017. Udah berapa tahun sampai sekarang? 4 tahun. Sekarang adalah anniversary yang keempat Kang. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan selanjutnya untuk BPRS bisa lebih maju lagi. Amin. Bisa lebih solid lagi. Amin ya Allah. Bisa lebih bermanfaat untuk lingkungan. Amin. Oke, teman-teman, tadilah sedikit
cerita pengalaman hidup teman-teman yang datang kita dari BPRS. Mudah-mudahan itu bisa menginspirasi ya untuk para penonton yang menonton. Dan sekarang saya pengen nanya terkait tujuan dibentuknya BPRS itu apa sih kan? Kami Tujuannya ajang silaturahmi untuk para tukang cukur khususnya yang ada di Sukabumi kan. Ke depannya dengan menjalankan program-program kayak cukur gratis, kayak cukur bayar ikhlasnya untuk didonasikan. Dan alhamdulillah kita juga ketemu orang-orang hebat, Kang Rian, Kang Andriansa, dia bantu ketika kita bekerja bersosial, beliau mendonasikan wakaf Quran gitu. Alhamdulillah disitulah kita makin kuat bahwa istilahnya hijrah kita nih dengan BPRS bersama, alhamdulillah ada jalannya gitu kan. Ya tujuannya mudah-mudahan ke depan BPRS menjadi orang-orang hebat. Amin ya. Amin ya Allah. Berakhlak dan bermartabat. Ya. Terakhir Kang, harapan untuk para anggota BPRS dan lebih umumnya untuk tukang cukur yang ada di seluruh Indonesia, seperti apa harapannya? Di Kang Didin heula. Kang Didin heula. Harapan saya sih jangan malu jadi tukang cukur. Jangan malu jadi tukang cukur. Dan jadikanlah nyukur itu membantu orang. Karena ketika kita dibayar jasa sama orang, itu adalah bonus rezeki dari Allah. Paling itu. Lanjut Kang. Kalau menurut saya sih gini Kang, lebih ke ini ya, sesama tukang cukur itu kan kadang banyak gesekan gitu ya. Seperti apa dia? Seperti istilahnya kan kayak apa namanya, saingan gitu kan. Kan kadang tukang cukur sama tukang cukur kan suka ada yang tempatnya berdekatan ya gitu kan. Kalau menurut saya itu ya jangan sesama tukang cukur jangan saling sikut gitu kan. Lebih bagusnya kita apa? Saling rangkul. Saling rangkul, benar. Justru kita kalau saling rangkul, kita apa namanya, menjalani silaturahmi, insya Allah kedepannya tukang cukur sejahtera. Dan rezeki udah ada yang mengatur. Karena rezeki udah ada yang mengatur, yakin itu. Mungkin dari saya begitu kan. Dari Kang Ewok, mangga Kang Ewok harapan. Harapan saya untuk teman-teman pangkas rambut maupun barbershop, tong leutik hate, sing gede hate. Arek cek itu arek ieu rezeki mah saya matur ku Allah. Mudah-mudahan teman-teman baraya, teman-teman tukang cukur seluruh Indonesia tetap optimis dan harus yakin. Itu style kita geluti, harus yakin dan bismillah. Dan jangan malu jadi tukang cukur. Dan jangan malu jadi tukang cukur. Jangan lupa bersyukur. Itu aja. Jangan malu jadi tukang cukur dan harus bersyukur. Gitu. Oke, jadi itulah harapan dari rekan-rekan BPRS. Mudah-mudahan brother and sister kita yang nonton tayangan ini bisa mengambil hikmahnya lah ya. Karena tujuan dari dibentuknya sebuah komunitas ini bukan untuk terkenal ya, bukan. Karena untuk mengenalkan Allah. Iya. Itu kan tujuannya kan ya. Benar. Kalau saya simpulkan, karena yang tadi saya amati dibentuknya sebuah komunitas ini kan tujuannya bukan untuk mengenalkan diri kita masing-masing kan bukan ya, tapi untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan tujuan itu, tujuan-tujuan yang kita rencanakan Allah berikan kelancaran. Amin ya Allah. Jadi itulah rekan-rekan tahu diri broadcast. Mudah-mudahan obrolan singkat ini bisa menginspirasi brother and sister kita. Sekali lagi saya mohon maaf atas perkataan yang tidak mengenakan ya. Iya. Untuk terakhir dari saya, tadi
sesuai dengan slogannya, jangan malu jadi tukang cukur, Jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.